dalam hal ini bahwa tuduhan pemerasan itu sama sekali tidak ada. Karena ada kalimat kesepakatan dari antara Reja Gladys dan begitupun dengan Nikita Mirzani. Kembali lagi bahwa dalam hal ini bahwa tidak ada unsur pemerasan di sini. Saya tegaskan satu kali lagi, tidak ada unsur pemerasan di dalam persoalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam advokat. Kembali lagi Bang Sahar melakukan pembelaan terbuka untuk Nikita Mirzani ya, dalam kasus di mana dituduhkan oleh jaksa penuntut umum sebagai pemerasan, TPPU dan juga pencemaran nama baik. Tiba saatnya di dalam hal ini Nikita Mirzani dalam P21 penahanan ya. Jadi semestinya hari Kamis nanti, jika tidak ada perubahan jadwal, maka Nikita Mirzani memiliki hak untuk bebas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan tidak bisa mengkaitkan pasal-pasal atau persoalan-persoalan yang baru sebagaimana yang terjadi setelah ada proses ini, seperti dengan pengaduan terhadap KPK dan begitupun somasi terhadap BCA. Dalam hal ini bahwa tuduhan pemerasan itu sama sekali tidak ada. Karena ada kalimat kesepakatan dari antara Reja Gladys dan begitupun dengan Nikita Mirzani, di mana Reja Gladys ini sebagai pelapor atau saksi korban mengatakan bahwa adanya pemerasan Nikita Mirzani yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kembali lagi bahwa dalam hal ini bahwa tidak ada unsur pemerasan di sini. Saya tegaskan satu kali lagi, tidak ada unsur pemerasan di dalam persoalan ini. Yang ada adalah ketakutan dari pihak Dr. Reja Gladys atau kepanikan, atau boleh saya mengatakan bahwa adanya unsur penyuapan ya. Yang kedua adalah TPPU. Tidak ada definisi bahwa Nikita Mirzani masuk ke dalam pasal TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Karena uang ini adalah uang dari hasil daripada kesepakatan. Ya. Nah, yang ketiga adalah pencemaran nama baik. BPOM sudah mengeluarkan surat dan informasi bahwa produk overclaim atau yang bermasalah atau mengandung bahan-bahan kimia dinyatakan BPOM dimiliki oleh Dr. Reja Gladys, di mana kekhawatiran Dr. Reja Gladys pada waktu itu meminta untuk melakukan sebuah review produk-produknya dan melakukan pemaksaan untuk mereview barang-barang yang overclaim. Jadi dalam hal ini sebuah kenyataan apa yang dikatakan dengan Nikita Mirzani dengan sebuah kebenaran bahwa Nikita Mirzani bukanlah mencemarkan nama baik, tetapi adalah sebuah kebenaran yang diungkap. Bang Sahar di sini sebagai advokat membela secara terbuka Nikita Mirzani karena tidak adanya unsur ketiga pasal yang dikaitkan di dalam proses persidangan. Dan seharusnya pada sidang nanti besok Kamis, jika tidak ada perubahan jadwal, maka Nikita Mirzani punya hak untuk bebas karena masa penahanan P21 sudah sampai atau sudah habis. Nah, di dalam persoalan-persoalan tersebut yang muncul ya, yang muncul semenjak adanya sebuah proses persidangan ini antara Nikita Mirzani dan Dr. Reja Gladys tersebut adalah merupakan hal proses hukum di mana persoalan semata-mata adalah proses pemerasan. Sebagaimana pelaporan Dr. Reja Gladys kepada kepolisian melaporkan sebagai seakan-akan dia korban dan seakan-akan dia tersolimi. Jadi kembali lagi Bang Sahar di sini melakukan sebuah pembelaan terbuka bahwa tidak bisa dikaitkan hal-hal yang baru muncul atau yang baru hadir di dalam persoalan ini. Seperti dengan somasi BCA dan pengaduan terhadap KPK, karena di mana flash disk isi rekaman tersebut di dalam persidangan jaksa penuntut umum dan hakim tidak memperbolehkan untuk diputar apa isi dan apa yang ada di dalam
data flash disk hitam tersebut. Jadi kembali lagi saya mengatakan bahwa pembelaan terbuka secara umum untuk menyampaikan kepada JPU dan hakim dan halayak ramai maupun netizen supaya Nikita Mirzani bebas di dalam hari Kamis tersebut. Tidak ada unsur yang bisa menguatkan untuk melanjutkan penahanan dan penambahan tahanan di dalam lapas perempuan tersebut. Kembali lagi saya Bang Sahar di sini mengatakan bahwa pembelaan ini adalah semata-mata demi sebuah keadilan, demi sebuah tegaknya sebuah hukum yang ada di Indonesia, bahwa persoalan ini adalah persoalan pidana secara umum, tindak pidana umum, yang maka Bang Sahar menyebutkan bahwa hal ini tidak ada kaitannya di dalam unsur pemerasan bagaimana laporan atau pengaduan daripada korban yang merasa korban tersebut, yaitu Dr. Reja Gladys. Kemudian pembelaan ini adalah sebuah informasi di mana pembelaan di luar daripada pengadilan menyampaikan secara umum bahwa Bang Sahar membela Nikita Mirzani semata-mata karena hukum, semata-mata demi sebuah keadilan, bukan sesuatu yang memiliki ikatan atau tendensi yang merupakan sebuah semata-mata personal Nikita Mirzani, tetapi Bang Sahar di sini melihat daripada pandangan hukum, definisi hukum, teori hukum maupun referensi hukum. Jadi persoalan di sini Bang Sahar membela Nikita Mirzani dalam hal semata-mata hanyalah sebuah keadilan, penegakan hukum, di mana apabila dilanjutkan penahanan Nikita Mirzani setelah ketentuan P21 yang seharusnya sudah selesai, maka di sini akan adanya sebuah pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia, dan pelanggaran hak-hak anak, di mana memisahkan antara ibu dan anak demi sebuah proses hukum. Jadi tidak ada alasan di mana hukum tersebut harus kita tegakkan, harus kita pandang perlu demi kebahagiaan seseorang, bukan justru harus merusak, menyakiti, menyiksa dan menganiaya seseorang demi hukum. Bukan itu tujuan hukum, tapi tujuan hukum adalah untuk membahagiakan seseorang demi sebuah keadilan. Jangan memisahkan antara ibu dan anak di dalam hal ini karena alasan dan celah hukum tersebut. Jadi kembali di dalam hukum terbalik bahwa Dr. Reja Gladys itu memiliki sebuah pemaksaan untuk melakukan sebuah review barang-barang yang overclaim. Yang kedua, bahwa adanya pencemaran nama baik Nikita Mirzani sebagai pemeras, dan juga di sini ada sebuah pemaksaan dan penyuapan terindikasi mengatakan bahwa untuk memaksa barang-barang produknya di review, dan sebuah kesaksian dari Ismail Marzuki mengatakan bahwa Dr. Reja Gladys ada pemaksaan untuk mereview barang-barang daripada produk tersebut oleh Dr. Reja Gladys, sehingga muncullah di sini sebuah penyuapan, muncullah sebuah yang terakhir adalah kesepakatan karena menyadari bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang overclaim skincare tersebut yang masuk ke dalam PT pihak Dr. Reja Gladys. Jadi perlu kembali saya mengatakan bahwa tuntutan balik Bang Sahar ini 3 dimensi, 3 variabel, yaitu sebuah pemaksaan, sebuah penyuapan, sebuah pencemaran nama baik. Jadi di mana Nikita Mirzani 3 pasal yang dituntutkan, yang diberikan sebagai pasal yang terkait Nikita Mirzani yang sama sekali tidak ada, justru Bang Sahar menuntut 3 pasal juga tersebut kepada Dr. Reja Gladys. Pertama adalah penyuapan, kedua pemaksaan dan pencemaran nama baik. Oke, sampai di sini dulu pembelaan terbuka untuk umum Bang Sahar terhadap Nikita Mirzani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam advokat, selamat siang.